Halo semuanya, selamat sore yang baru gabung. Wow, semakin rame. Halo Tiffany, halo Fedora, hai. Wah, sangat luar biasa sore ini bisa berjumpa dengan kalian semua. Halo Imam, halo Nuri. Mungkin bagi teman-teman yang belum tahu mengenai cerita CSB pada sore hari ini, nah cerita CSB pada sore hari ini akan dibawakan oleh saya sendiri. Nama saya Efraim dan bintang tamu kita pada sore hari ini sangat spesial. Beliau merupakan alumni dari Universitas Ciputra Surabaya. Mungkin bagi teman-teman yang punya teman dan belum tahu informasi mengenai cerita CSB, kalian bisa langsung share aja kepada teman-teman kalian agar mereka juga bisa sama-sama hadir pada sore hari ini. Wah, ini ada komentar dari Tiffany yang udah nggak sabar ya sama bintang tamunya siapa. Ditunggu saja, karena bintang tamu kita pada sore hari ini tentunya sangat spesial. Ini ada komentar dari Ibu Sisil, keren nih ada alumni Ciputra yang sharing. Oh iya, sekedar informasi aja saja buat teman-teman. Nanti sharing kita mengenai cerita CSB akan ada tiap minggu di hari Rabu. Jadi teman-teman jangan lupa tetap ada ya di sini. Iya, maksud saya di hari Selasa. Ya jangan lupa ya teman-teman join. Wah saking asiknya ya. Wow, ada Cindy, ada Kathy. Wah, kayaknya cerita CSB ini harus dibikin tiap hari ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu mungkin sampai Minggu ya teman-teman. Karena saking serunya kita bisa mendapatkan informasi-informasi dari alumni Universitas Ciputra yang sudah berpengalaman dalam bidangnya, yaitu bidang entrepreneur. Wow. Wih seru dong, tiap Selasa nggak bosenin lagi. Ya benar sekali, tiap Selasa nggak bosenin ya. Karena bakal banyak eh, informasi yang bakal kita berikan kepada teman-teman. Mungkin tips yang bakal di-sharing oleh bintang tamunya. Oke teman-teman, eh, karena teman-teman sudah pada excited nih, udah 17 orang yang sudah join di sini. Sekarang langsung saja kita memperkenalkan bintang tamu kita pada sore hari ini. Nah, bintang tamu kita pada sore hari ini yaitu namanya Bang Hadi Kurniawan. Beliau merupakan CEO dari Konsep Studio. Wow, penasaran ya teman-teman? Langsung saja. Halo, selamat sore Bang Hadi. Sore, sore. Sore, wow. Gimana Bang kabar dari Abang? Alhamdulillah baik. Gimana Aim kabarnya? Baik juga. Baik Oke. juga, baik juga. Oke, kita berharap juga teman-teman yang pada nonton di rumah dalam keadaan baik-baik ya teman-teman. Oke Bang. Bang ini kan merupakan alumni dari Universitas Ciputra Surabaya. Iya benar. Mungkin Abang bisa sharing nih Bang.
kehidupan kampusnya pada waktu dulu Abang berkuliah bagaimana, Bang? Oke. Jadi fasilitas Ciputra itu sangat ini ya, keren banget ya menurutku ya. Karena Iya. dari bangunannya sendiri tuh udah sangat keren, terus fasilitasnya keren. Terus habis itu di samping itu misalnya kayak kebetulan kan kita kuliah ini kan saya pernah jurusan di arsitek sama di kuliner bisnis ya. Nah, jadi dari fasilitasnya itu ya nggak kayak biasa biasa kampus-kampus lain sih. Ya ini spesial kalau menurut saya kayak itu. Spesial ya, Bang. Iya, Jadi fasilitas yang diberikan oleh Universitas Ciputra itu nggak tanggung-tanggung ya, Pak? iya benar. Terus habis itu juga Sangat yang paling takjub itu pas masuk Universitas Ciputra itu ruangan auditoriumnya sih, kayak studio studio banget gitu loh. Kayak apa namanya? wah, keren ya, Bang. Iya benar. Benar banget nih, teman-teman. Mungkin dari Abang sendiri kan. Abang kan ini 2 kali ganti jurusan ya, Bang? Atau 1 kali? Iya, satu kali ganti jurusan. Jadi dari interior arsitek waktu itu saya masuk tahun 2011. Terus habis itu semester 4 itu saya pindah ke kuliner bisnis seperti itu. Wah, kira-kira karena kenapa, Bang? Abang memutuskan untuk pindah? Oke. Jadi kalau di Universitas Ciputra sendiri kan dididik mahasiswa untuk jadi entrepreneur ya. Nah, Iya, Bang. kebetulan waktu itu saya juga semester kita baru mulai running bisnis itu pas semester 2 untuk create suatu bisnis. Jadi kalau semester 1 itu memang mahasiswanya itu diajarin untuk berjualan dulu. Jadi memang yang paling susah sebenarnya kan kalau menurut saya jadi pembisnis itu yang paling susah itu jualan dibandingkan jual produk daripada buat produk. Nah, jadi di semester 1 itu kita sudah dididik untuk ini sih untuk jualan dulu. Jadi kita bisa bisa apa ya, melatih diri kita untuk mengetahui calon customer kita itu apa. Contohnya, kira-kira customer ini cocok bisa nggak ya kita tawarin seperti ini. Terus habis itu kebiasaannya itu apa dan lain sebagainya. Terus habis itu semester 2 itu kan create bisnis gitu ya. Nah, kebetulan di Universitas Ciputra sendiri ini kan boleh gabung partner partner dalam bisnis itu kan boleh beda jurusan ya. Jadi kita ada hari entrepreneurship. Nah, di situ tuh semua jurusan ada hari entrepreneur itu kita boleh boleh milih gitu loh. Boleh milih anggota anggota tim kita itu dari jurusan apa kayak itu. Lah kebetulan semester 2 itu saya udah usaha di ini di usaha food and beverage kayak gitu. Jadi saya arsitek, terus habis itu partner saya itu ada eh, Doni Dresanta itu bagian kuliner, terus habis itu Afif Dewanta itu bagian psikologi kayak gitu. Kami bertiga jalan jalan bisnis itu kayak gitu. Nah, di situ kan kami ini ya, awalnya kan memang beda jurusan gitu ya. Tapi memang kelebihannya Ciputra sendiri, saya sangat salut sih. Jadi kita dari berbagai jurusan itu bisa kolaps untuk running suatu bisnis kayak itu. Nah, misalnya nih, kalau kita lingkupnya adalah jurusan arsitek, ya pasti kebayangnya itu adalah usahanya arsitek gitu ya. Nah, tapi ketika jurusan misalnya kita digabung sama semua jurusan, contoh saya misalnya orang arsitek, terus ada teman saya misalnya orang desainer, terus ada psikologi dan lain sebagainya. Jadi memang ahlinya itu sendiri-sendiri gitu loh. Kita saling melengkapin kayak itu. Nah, pas waktu itu memang semester 2 itu kita usaha pentol waktu itu. Sebenarnya pentol itu kan receh ya. Jadi tapi ya kita buat buat takjub gitu loh. Jadi kan memang di Ciputra itu dididik pasti pertanyaannya itu gini. eh, Pentolmu emangnya bedanya apa sama pentol yang lainnya gitu kan. Lah di situ itu kita harus menjawab menjawab pertanyaan pernyataan itu tadi. Gimana sih apa sih yang beda beda pentol kita sama yang lain gitu kan. Lah dari semester 2 itu kita benar-benar fokus untuk jalanin bisnis itu. Lah alhamdulillah waktu itu sudah mulai buka cabang nih. Udah lumayan banyak gitu kan. Udah beberapa cabang kita buka gitu kan. Nah, di arsitek sendiri memang saya akui ini ya sangat berat gitu ya. Sangat berat itu contohnya gini. Contoh lah kalau kita anak SMA nakal gitu ya, anak SMA nakal. Jadi kalau misalnya kita nggak ngerjain tugas kan kita bisa nyontek ke temen gitu ya. Tapi kalau di arsitek itu kita nggak bisa nyontek sama sekali gitu. Karena apa? Karakter desain kita kan berbeda toh. Kayak itu. Terus apalagi saya juga full kuliah itu dari jam jam 7 sampai jam 4 kalau nggak salah waktu itu. Jam 4 atau enggak jam 5. Jadi full full day kuliah gambar terus gitu kan. Lah rumah saya itu jauh Aim.
Jadi rumah saya itu di daerah Sidoarjo, dekatnya Juanda. Nah, jadi setiap ke kampus itu kurang lebih 1 jam perjalanannya kayak itu. Nah, di situ kan saya udah kendala sama apa? Perjalanan dari rumah ke kampus itu PP terus kan. Itu saya sudah lelah, terus habis itu satu sisi saya harus mikir kuliah, satu sisi saya harus mikir bisnis gitu loh. Nah, akhirnya pentol itu waktu itu sudah mulai buka cabang buahnya dan akhirnya saya memutuskan lah karena udah namanya mahasiswa pegang duit ya. Jadi wes ter apa ya ter terbelok gitu loh, belok mendingan cari cari duit lah gitu lah, mendingan cari duit lah. Hmm. Nah akhirnya dari situ saya pengen ngebesarin ngebesarin pentol waktu itu, jadi benar-benar Hmm. spesifik untuk fokus ke situ karena biar sejurusan gitu loh. Jadi saya akhirnya milih untuk pindah jurusan ke kuliner bisnis karena apa ya, kita kan tinggal pilihannya kan ketika kita mau mau sukses gitu ya. Yang pertama kita mau sukses di bidang akademik kayak itu. Kalau saya jujur aja saya di akademik ini nol kutul ya, nggak terlalu jago gitu loh. Jadi saya memutuskan ya saya bukan kayak kutu buku gitu loh. Nah, terus habis itu yang kedua, kalau menurut saya itu kita bisa sukses karena organisasi gitu kan. Organisasi seperti apa? Jadi kita bisa tambah channel, banyak ikut organisasi, ikut UKM atau apalah kayak gitu kan. Terus yang ketiga, ya kita mau sukses karena bisnis kita atau ya apa itu menurut saya gitu ya. Tapi saya waktu itu kuliah, saya memutuskan saya sukses karena bisnis saya. Kalau di bidang akademik saya nggak bisa. Terus habis itu kalau dari UKM UKM, maksudnya saya sudah ini sih berkecimpung di SMA itu banyak ikut organisasi sih. Maksudnya sudah cukup lah kayak itu. Jadi networkingnya itu bisa kebangun dari bisnis sih waktu itu saya mikirnya. Nah akhirnya itu Bang, saya al, izin buka masker ya, iya ya boleh boleh. agar lebih fleksibel soalnya. Iya, Iya. Ntar ya ini tak buka sedikit ya, gelap ya kayaknya ya. Ntar. iya, iya, Oke iya, siap. nggak apa-apa. Oke sudah agak terang ya. Iya, Oke. oke, wow. Dari tadi yang sudah saya tangkap dari pernyataan Abang itu, sebenarnya ketika Abang memilih pindah jurusan, Heeh. Abang melihat bahwa ternyata passion Abang di awal bukan itu ya. Gini ya, sebenarnya passion saya itu memang di bidang desain ya. Jadi memang Eh, kalau sampai sekarang pekerjaan saya banyak berkecimpung di dunia desain sih. Kayak itu. Jadi bener-bener nih, maksudnya saya waktu itu pindah ke kuliner sampai lulus gitu ya. Saya sampai lulus juga, tapi ya kuasa Allah lah. Maksudnya saya ini dari perjalanan hidup saya ini saya pas lulus itu bukan nggak ngikutin jurusan apa-apa kayak itu. Tapi dari pengalaman-pengalaman saya sih kayak itu. hmm, Jadi jadi maksudnya selama Abang mm, berkuliah, banyak banget ya yang cerita-cerita yang bisa Abang dapatkan, eksperimen, pengalaman, dan sebagainya. Dimulai dari ketika Abang iya, semester 1, 2, 3, 4, Universitas Ciputra memberikan pilihan kepada mahasiswanya untuk berentrepreneur langsung, terjun ke lapangan. Iya ya Bang, iya benar-benar. Iya benar. memulai bisnis dari awal. Kalau kita bisa dilihat Siap. di sini teman-teman, kalau jualan pentol itu kan sebenarnya kalau dilihat kayak hal kecil kan, kayak Iya mirip lah benar. ya sama abang-abang yang di pinggir jalan, tetapi bagaimana cara kita menginovasi pentol tersebut itu Mm. menjadi produk yang baru. Wow, Oh seru iya banget ya benar. Bang, Heeh. benar. Eh, ini pentolnya Bang, kalau bisa di sharing nih, masih berjalan nggak? Kalau untuk jalannya udah enggak. Sekarang saya ini di bidang ini sih. Lebih jadi pengalaman usaha saya itu banyak banget ya. Jadi dari semester 2 sampai Wah, sekarang jadi berubah-berubah ya. Saya pernah usaha pentol pernah, tour and travel pernah, sewa kamera pernah, studio foto pernah. Jadi banyak sih. Tapi sekarang dari tahun 2019 kemarin Januari saya fokus untuk ini jadi produsen produsen mainan anak-anak kayak gitu. Jadi memang ya alhamdulillahnya kita dalam 1 tahun 11 bulan ini perkembangan saya sangat cepat sih kayak gitu. Jadi kita menjadi produsen terbesar dan terlengkap di Indonesia seperti itu. wah, gila-gila. Ya, Berarti saya bisa belajar nih Bang dari Abang sendiri. boleh boleh. Mungkin teman-teman yang ada di sini yang pada kepo nih bagaimana cara Abang Hadi ini bisa sukses, mungkin bisa kepo nih Instagramnya dia. Oke Bang. Bang, bisa nggak
cerita lebih detail lagi mengenai bisnis abang yang sekarang nih bang, mengenai konsep studio. Kenapa bisa tercipta konsep studio bang? Konsep studio. Jadi awalnya gini ya, saya ini baru waktu itu sebelum dari usaha eh, di bidang flashcard, mainan edukasi anak, saya itu sebelumnya di sewa kamera sama di studio foto gitu kan. Lah, tapi permasalahannya di situ tuh saya kondisi waktu itu bukan saya jatuh bukan, tapi karena hati saya itu kurang serak gitu loh untuk jalan bisnis itu. Kenapa gitu ya contohnya? Contohnya adalah gini, kalau ketika kita sewain kamera, jadi itu saya banyak banget ya kasus-kasus. Jadi kayak seperti kamera saya itu digadai, terus habis itu kamera saya hilang, terus rusak dan lain sebagainya. Jadi kayak kita itu penyewa kamera itu kayak was-was gitu loh. Aduh nanti orang ini ngembaliin kamera kita dengan kondisi yang seperti ini nggak ya kayak itu. Jadi kayak di situ ada khawatir terus kan. Nah, terus habis itu yang kedua, setiap misalnya kita customer itu mau membalikan kamera gitu kan. Saya buka dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam gitu. Nah, close untuk orang ngembaliin kamera itu jam 8 malam. Nah, tapi kan permasalahannya orang itu bisa on time nggak sih? Apalagi orang Indonesia ya, kebanyakan kan ngaret ya. Jadi jam 8 malam itu belum tentu ngembaliin, terus akhirnya jam tidur saya ini terkurang toh. Terganggu kan. Jadi kayak nungguin customer itu balikin dulu baru saya bisa tidur tenang gitu kan. Kalau nggak balik itu saya nggak bisa tidur tenang satu sisi kayak itu. Jadi akhirnya gelisah gitu loh. Jadi waduh bolak-balik seperti ini dan akhirnya urusan untuk digadai itu saya hampir 20 kasus. Jadi kayak berhadapan sama orang jahat itu benar-benar di depan mata gitu loh kayak itu. Terus habis itu yang kedua di konsep studio gitu ya. Yang studio foto, saya kan punya studio foto juga. Nah, tapi di situ permasalahannya gini, yang saya foto itu kebanyakan itu ini wanita-wanita yang kebanyakan kelihatan auratnya kayak itu. Contoh seperti ini, misalnya kelihatan udelnya lah, apalah kayak itu. Tapi nggak seksi-seksi banget ya, gitu. Tapi kalau dalam menurut saya itu zina mata kalau menurut saya kayak itu. Jadi daripada saya, misalnya nih contoh ya, saya sudah mengatasi misalnya kayak gini, oke lah saya nggak mau apa namanya foto yang misalnya kayak priwet. Jadi kan kalau saya itu beranggapan kalau belum halal nggak usah pegang-pegangan lah, apalah gitu-gitu kan. Nah terus habis itu saya bilang ke tim saya ya udahlah kita nggak usah foto-foto priwet gitu kan, ya sudah kita foto-foto wisuda aja gitu kan. Nah tapi permasalahannya pas udah kita kasih solusi untuk foto wisuda itu tadi, ternyata yang anak yang habis wisuda itu bawa pacarnya dan ada orang tuanya, dan orang tuanya itu maksudnya membiarkan anaknya dipegang-pegang gitu loh. Jadi kan kayak repot kan, paham ya maksudnya ya. Paham, paham bang. Jadi kita wes nggak mau foto-foto yang seperti itu, ngajari orang gimana sih gaya mesra kan kita ngajari ya, sebagai fotografer yang profesional kan kita pasti ngajarin toh. Sama aja kayak kita ngajar orang itu dalam Islam itu zina sih kayak itu. Jadi saya apa namanya berhentilah untuk dunia seperti itu. Akhirnya dari nggak tenang itu ya, dari batin itu nggak tenang gitu ya. Akhirnya saya cobalah nyari bisnis lain gitu kan. Nah sebelum itu sebelum ke flashcard ini saya nyoba ini ke usaha makanan juga, balik lagi ke pentol. Dulu kan saya pernah pengalaman di bidang food and beverage ya, jadi saya coba-coba eksperimen lagi ya kan. Saya apa namanya jurusan kuliner ya, apalagi kan saya jurusan kuliner, jadi kan saya mau coba lagi lah untuk usaha di food and beverage. Contoh yang waktu itu mau saya ambil itu ada almond crispy sama banana apa ya, banana cake ini waktu itu kakak saya dari Bali, terus habis itu dia itu beli ini apa namanya banana cake itu, saya bilang wah ini enak banget gitu loh. Nah akhirnya wes coba lah mau nyoba usaha itu kan. Nah ternyata pas saya coba-coba nggak enak kayak itu. Jadi wes karena nggak enaknya itu saya putus asa kan, nyoba-nyoba gagal dan akhirnya ini deh, saya mau nyoba usaha yang lain lah kayak itu. Nah akhirnya udah stres kan, waktu itu kan ada beban karyawan juga kan. Nah pas punya beban seperti itu, jadi saya kan berpikir toh saya harus tetap menghasilkan gitu kan, karena kan sudah nggak ada pemasukan sama sekali, berhenti tapi nggak ada pemasukan sama sekali gitu kan. Nah akhirnya saya coba main ke rumah mbak saya gitu kan, ngelihat anak-anaknya itu diajarin flashcard gitu. Jadi kalau flashcard sendiri ini bukan ide murni dari saya gitu ya, tapi ini sebelumnya pencetusnya itu ada kayak itu. Nah akhirnya komponen saya itu diajarin main flashcard itu, terus habis itu kok tambah pinter menurut saya gitu kan. Kok
keponakanku kok bisa ya kayak gitu ya belajar pakai media itu. Kalau kalau saya sendiri nggak ngerti ya flashcard itu apa, nggak ngerti sama sekali. Dan akhirnya saya cuma ngelihat seperti kartu-kartu gitu kan. Waduh, desain kayak gini tuh loh gampang. Apalagi saya kan sudah berkecimpung di dunia desain kan, udah cukup lama kan. Jadi untuk desain kayak gitu tuh sangat cepat sih kalau saya garap kayak itu. Nah jadi habis itu ya nggak kepikiran aja sih. Apa namanya bisa sebesar sekarang ini nggak kepikiran sama sekali. Jadi wes jalan aja terus ngikutin prosesnya kayak itu. Wah, gila-gila. Untuk berada pada posisi ini ternyata abang sudah melewati berbagai macam ya bang. Mulai dari bisnis Iya iya. kuliner, kamera, gila-gila. Keren banget sih bang. Mm-mm. Ini saya mau tunjukin sedikit ya. Ini di belakang layar ini ada admin nih. Wah, bisa nih bang, Yang bisa, bisa, keren-keren. bisa. Oh ini. Oh ntar. Saya cabut dulu. Nah ini. Ini ngeblur ya. Nah, ini teman-teman, Ah, Bang ini Hadi teman-teman. Kurniawan sedang menunjukkan nih. Oh, ini bagian Nah ini. kantornya ya bang. Halo para Ya admin. ini Wah, apa kabar katanya? Baik katanya. Kayak gitu. ya mungkin teman-teman pada kepo Iya. mengenai situasi tempat kerjanya Bang Hadi. Gila. Iya. Bang, Iya. untuk saat ini abang sudah mempekerjakan berapa orang bang? Alhamdulillah tim kita sekarang ada 38 sih. 38 ya bang. Iya. Wah, hebat sekali bang. Kayak gitu. Ini Sekarang kita juga Bang Hadi lagi ini bisa rekrutmen di... baru. Hmm? Wah, lagi open recruitment ya? Iya, open rekrutmen lagi. Masih buka bang sekarang? Masih buka. Kita mau bangun Oh, bagi teman-teman pro. di sini yang pada nonton yang butuh kerjaan mungkin bisa langsung hubungi Bang Hadi ya. Ah, siap. Ini banyak ini anak-anak ini Siap. nonton nih. Anak-anak konsep pada nonton juga Iya nih. bang. Hebat. Wah, halo anak-anak konsep studio. Iya. Eh, Bang, kalau boleh tahu omset abang dalam sebulan berapa bang? Iya, alhamdulillah bisa buat Kira-kira gaji aja kalau anak. nggak mau dibilang secara detail. Ya udah ratusan sih. Alhamdulillah ratusan. Ratusan. Iya. Wah, sangat luar biasa ya bang. Iya. Oke bang. Eh, mungkin abang punya ini bang, kayak kata-kata motivasi buat teman-teman di rumah nih. Bagaimana cara mereka membangun bisnis dan sebagainya bang. Gini ya. Ini aku kasih pola pikir sedikit ya. Jadi kita besar ini bukan kita gara-gara mental miskin gitu ya. Jadi kan selama ini terkendala kita ini mindset kita ya. Kita sukses kan karena mindset tuh. Jadi konsep besar ini kita membuat mindset itu kita jangan jadi mental miskin. Seperti apa contohnya? Jadi contohnya seperti ini. Orang baru buka bisnis gitu ya, baru buka bisnis terus habis itu yang terpikir adalah mau ngelarisin barang itu kan di Shopee kan, di Shopee, di Tokopedia, di marketplace dan lain sebagainya gitu kan. Lah nggak bisa secara, maksudnya kalau secara logika orang yang buka toko di Shopee, marketplace itu kan banyak banget gitu ya, banyak banget. Lah gimana sih toko kita ini bisa laris gitu kan? Kalau kita mental miskin itu yo itu tadi kita berharap kita upload wis pasti mindset oh Shopee kan laris. Jadi mindsetnya adalah toko kita akan laris gitu kan. Sebenarnya kan harus ada optimasi kan. Di situ kan harus ada optimasi seperti kita ngiklan dan lain sebagainya. Jadi ya kita alhamdulillah kita besar sekarang ini ya bukan karena kita kita rajin ibadah toh enggak kayak gitu. Jadi kita ada sesuatu yang harus kita optimasi kayak gitu. Harus berani budget iklan sih kalau saya itu bilang kayak itu. Harus berani mengeluarkan budget iklan kayak itu. Jadi ya kita besar ini karena kita budget iklan kita ya ngeri juga sih kayak itu. Wah, luar biasa ya bang. Saya sendiri sih tertarik banget nih bang belajar dari abang karena sudah punya pengalaman banyak. Mungkin teman-teman yang nonton ini
wajib banget kepoin Bang Hadi Kurniawan. Hmm. Eh, Lalu gini Bang, mungkin kan Bang, sekarang kan lagi eh, Indonesia terutama dan seluruh dunia nih, kita kan Iya. dilanda pandemi nih Bang. Bagaimana caranya Abang, bisnis Abang itu bisa bertahan nih Bang? Kan banyak nih beberapa bisnis itu pada ambruk dan sebagainya. Ah, jadi jadi gini ya. Kita pas musim pandemi ini malah kita rekrutmennya itu sangat besar sih. Kita mulai dari waktu itu sebelum pandemi itu 15 anak kayak gitu. Terus habis itu sampai sekarang itu bisa sampai 38 itu gara-gara pandemi sih sebenarnya kayak itu. Jadi memang kita besar sendiri kan gara-gara ini banyak orang ketika pandemi gini itu kan banyak yang pengangguran gitu ya, pengangguran. Nah, di konsep studio sendiri ini kita buat paket untuk menjadi reseller kita kayak itu. Jadi mereka bisa punya penghasilan tambahan. Jadi kan sekarang banyak banget nih orang-orang yang nganggur itu banyak yang mau mulai usaha kan. Nah, sekarang permasalahannya adalah mau mulai usaha apa gitu kan. Lah, konsep studio ini hadir untuk memberikan peluang-peluang usaha untuk teman-teman yang nganggur itu tadi sih, kayak itu. Dan Wah, sekarang juga kan banyak ini kan yang anak-anak pada belajar di rumah gitu kan. Lah, sekarang kita juga punya tujuan gini. Misalnya anak-anak zaman sekarang itu kan banyak kecanduan gadget. Nah, konsep studio ini hadir untuk anak-anak itu biar apa ya, udah mulai perlahan meninggalkan gadget kayak gitu. Apalagi kan sekarang banyak banget orang tua itu misalnya ngelihat anaknya nangis, udah dikasih gadget itu sudah jadi kayak solusi kan. Sebenarnya itu bukan solusi sih menurut kami kayak itu. Jadi konsep studio ini memang produk kami flashcard itu bukan semata-mata anak dikasih flashcard terus bisa belajar sendiri, nggak bisa seperti itu. Jadi memang media flashcard ini media yang belajar antara ibu untuk mengajarkan ke anaknya kayak itu. Jadi nggak bisa anak dikasih flashcard ini apa ya cara mainnya kan nggak paham toh. Jadi ibunya itu yang bermain sama anak ya bener kayak Bang. gitu. Jadi kasih sayangnya itu dapat banget sih kita kayak itu. Hmm, Maaf, hebat Bang. ini bahasa-bahasa sales. Bisa aja. Ini berarti konsep studio ini hadir untuk menolong para moms dan dad di rumah ya, Ah, ah, untuk terus beradaptasi ya Bang. ah, ah. Wah, keren banget. Sekarang Bang, kita bakal masuk ke sesi tanya jawab nih Bang. Boleh, boleh, boleh. Oke, buat teman-teman yang pada nonton nih, kalian bisa langsung aja tulis komentar kalian mengenai pertanyaan-pertanyaan yang kalian ingin tanyakan. Nanti bisa langsung dijawab oleh Bang Hadi. Ini, Siap. lihat. Ini ada Tiffany. Dia nanya nih Bang, berapa Bang budget iklannya Bang? Boleh nggak di-share nih Bang? Oke, dulu kita budget iklan pertama kali. Sekarang kan gini, metode iklan itu kan banyak ya. Jadi ada endorse artis gitu kan. Endorse ini ya macam juga, tipenya ada yang paid promo, terus ada paid endorse gitu-gitu kan. Dulu kita sukses di awalnya itu memang kita banyak paid endorse kayak itu. Jadi kita endorse artis gitu kan. Jadi flashcard kami ini terkenal banyak digunakan oleh artis-artis kayak gitu. Itu jadi bahan portofolio kita sih awalnya. Nah, setelah itu kita berkembang bermain di Facebook Ads kayak itu. Dulu Facebook Ads saya baru belajar itu tahun 2019 bulan November atau enggak Oktober gitu ya. Itu start per harinya itu budgetnya itu 50.000 per hari dulu. Dan sekarang ya sudah di angka 6 juta per hari. 6 juta per hari Bang. Iya ya. Gila, gila keren Bang. Jadi kalau Kalau ini Bang dihitung ada yang, oke. Jadi kalau dihitung oh ya, satu bulan, lanjut aja Bang. oke. Jadi kalau dihitung satu bulan ya 180 itu tadi, 180 juta budget iklan. 180 juta khusus Untuk iklan ya. iklan, iklan. Budget iklan 180-an juta. Wah, keren banget. Mhm. Ini Bang, ada pertanyaan lagi dari Ibu Sisilia. Mhm. Konsepnya tadi ratusan ribu atau ratusan juta Bang dalam sebulan?
Mungkin ratusan ribu dalam menit ya. Oh, hebat, hebat. Enggak, ratusan Sipu, juta lah. sipu, sipu. Ratusan juta. Ratusan juta semenit, Bang. Enggak. Dalam Ya semenit. sebulan, sebulan. Oh, Amin, enggak. amin. Amin. Berarti kalau dalam setahun udah miliaran ya, Bang? Iya, amin lah. Amin. Mungkin teman-teman yang lain nih, yang belum tahu mengenai konsep studio atau yang mau nanya-nanya nih. Wow, ini ada komentar juga, Bang. Produknya bagus ya, Bun. Ini kayaknya pengguna nih, Bang. Nah, Wah, Kak, kok mau nanya dong, Kak. Kalau awal-awal mau bisnis, sudah merasa pesimis dan nggak pede sama bisnis yang ingin kita jalanin. Nah, itu solusinya gimana nih, Bang? Ada yang nanya dari Evira. oke. Ini kalau saya jadi salesnya Ciputra ya. Ya kuliah aja dong di Ciputra. Kan di situ kan lingkungannya bagus banget gitu loh. Jadi kan kita ini kan Wah, terbentuk karena lingkungan toh. Kayak gitu. Jadi memang kalau di Ciputra sendiri kan kayak apa ya? Kita punya beban gitu loh ketika lulus. Masa apa kuliah di Ciputra 4 tahun tapi nggak bisa buka bisnis kan sayang banget toh. Itu jadi beban sih kalau menurut saya kayak gitu. Tapi kalau misalnya mau bisnis tapi merasa pesimis gitu ya, ya sebenarnya cari lingkungan yang baik sih kayak itu. Bisa jadi apa namanya? Dari apa komunitas-komunitas kayak gitu sih. Itu pokoknya jangan sampai kita ini apa ya? eh ter apa ya bahasa terkontaminasi sama orang-orang yang suka ngata-ngatain kita. Jadi kita langsung ngedown gitu loh kayak itu. Jadi cari yang sefrekuensi bahasa bahasa kita kayak orang yang pernah gagal, gimana sih caranya dia bangkit. Nah, kan kita jadi termotivasi kan karena lingkungan itu tadi. Kayak gitu. Itu BTW itu benar anak banget ya, konsep Bang. itu yang nanya itu. Itu anak konsep itu yang Kayak, nanya. oh, berarti dia itu, Bang, pengen itu join di Universitas Ciputra juga kayaknya, Bang. Iya, saya Nanti ini udah ya promosiin Ciputra ini. bagi teman-teman yang mungkin di sini yang pada bingung nih, mau cari beasiswa dan sebagainya, kalian bisa langsung aja hubungi kontak yang ada di Instagram, Ciputra School of Business. Wah, ini Bang, ada pertanyaan lagi Bang. Oke. Mau tanya, katanya kalau misalnya cara kita meningkatkan budget iklan nih, dari yang dulunya memiliki, oh dengan ini, dana minim, bagaimana Bang? Cara dari dana minim ya. Eh ningkatin dari budget minim. Jadi sebenarnya gini sih. eh, Orang mau ningkatin budget budget iklan itu sebenarnya dia sudah tahu hitung-hitungannya. Contoh dia keluarin budget misalnya 50.000 bisa menghasilkan 100.000 gitu kan. Lah berarti kan dia sendiri kan sudah dapat keuntungan sih sebenarnya. Contoh ya profit bersih ya. Misalnya kita ngeluarin 50.000 rupiah untuk budget iklan. Ternyata kita sudah dapat net profit itu 100.000 gitu kan. Lah sebenarnya kan sudah jelas untung kan kayak itu. Jadi untuk apa namanya? Untuk mau ningkatin lagi kita ngelihat dari kemampuan kita. Kalau saya jadi misalnya dari segi produsen gitu ya, jadi saya harus banyak faktor sih yang saya harus lihat. Jangan sampai budget iklan saya tinggi tapi produksi nggak mampu kan kayak itu. Nah di saat misalnya produksi saya banyak tapi saya nggak bisa jualan, nah di situ tuh budget iklan itu yang saya harus gedein biar produk-produk itu bisa cepat keluar gitu loh. Jadi harus tahu kondisi sih kayak itu. Ya kalau kita mau bicara budget iklan mau gede pun itu nggak ada masalah. Tapi saya sadar sendiri ya kalau di tim saya sampai beberapa hari ini kita banyak barangnya itu PO. Jadi banyak overload pengiriman sih. Mau lihat paketan saya mungkin? Tak, saya ke ruang Bisa Bang, packing. bisa, bisa. Oke, siap. Tar ya. Oke, wah. Kadang-kadang loh teman-teman, Bang Hadi ini menunjukkan bagaimana situasinya di kantor. Wah, keren banget Bang. Tar. Mungkin di sini teman-teman yang pada kepo mengenai Hmm, konsep studio. bentar ya. Oh, Nah ini. Ini ruangan packing saya nih. Ini lagi making. wah. Wah, banyak banget juga ya Bang yang Iya, order. Keren banyak banget banyak. timnya. Bos. Nah ini produk kita ini banyak. Bentar ya, saya nyalain lampu ya. Nah ini banyak kosongnya kayak gitu. Ini banyak pengiriman yang ngedown kayak itu, yang belum bisa dikirim. Hmm,
kayak gitu. Seperti itu. Ini kita punya tim lagi ya, admin ya. Nah, ini admin-admin nih. Ini kita punya Wah, admin. keren banget Bang timnya. Ya. Ya, ini yang bagian Gila. iklan ini. Ini di sini setiap grup itu kita Wah, punya advertiser sendiri bagian iklan. Kayak itu. masih muda, udah punya usaha yang sangat luar biasa ya Bang. Sangat Alhamdulillah. menginspirasi nih Bang buat teman-teman yang ada di rumah. Siap. Seperti itu. Mungkin teman-teman yang masih mau bertanya, masih diberikan kesempatan nih buat teman-teman. Oh, ini ada dari Anandayu 67. Udah buka belum sih pendaftaran mahasiswa baru di Universitas Ciputra? Nah, teman-teman, Universitas Ciputra dan Ciputra School of Business sudah membuka pendaftaran nih, teman-teman. Bagi kalian yang mungkin masih bingung untuk mendaftar atau yang mau nanya-nanya mengenai informasi beasiswa, kalian bisa langsung aja menghubungi via Instagram Universitas Ciputra atau Ciputra School of Business. Soalnya teman-teman, untuk informasinya di bulan ini beasiswa akan segera ditutup. Mungkin teman-teman yang ingin mencari beasiswa bisa langsung teman-teman mengajak teman-teman dan teman kalian untuk langsung aja join ke kita. Jadi seperti itu. Oke Bang. Jadi Oke. Bang, selama sesi cerita CSB pada sore hari ini banyak banget nih Bang yang saya belajar dari Abang. Oke. Berarti mereng-mereng. Ntar Di ya. dalam dunia bisnis tidak pernah ada cara instan ya Bang untuk menjadi seorang entrepreneur. Betul, betul. Melihat ceritanya Abang sudah melewati berbagai macam nih bisnis yang ada Bang. Jadi dalam situasi pandemi sekarang, kita teman-teman yang berada di rumah ini bisa memanfaatkan nih untuk melahirkan bisnis baru lewat situasi yang ada ya Bang, dengan beradaptasi seperti konsep studio yang sudah Abang ceritain tadi. Oke. Lalu mungkin teman-teman lebih siap lagi ya teman-teman dalam menghadapi dunia yang penuh rintangan. Soalnya dari Bang Hadi sendiri sudah banyak nih yang informasi-informasi yang sudah dijelaskan oleh Bang Hadi. Wah, ini untuk menutup cerita CSB pada sore hari ini ada pertanyaan terakhir nih. Bang Hadi, apakah juga menanamkan kultur bekerja di timnya supaya kompak? Bagaimana nih Bang? Kan Abang sudah memiliki karyawan sekitaran 30-an nih. Bagaimana nih Bang? Oke. Kalau dari tanggapan Abang. Oke. Sebentar ya. Suaranya Iya nggak apa-apa. mantul. Oke. Jadi gini ya, untuk bekerja di konsep gitu ya. Yang pertama, kalau dilihat tim konsep studio itu kompak, sangat kompak, sangat solid kalau menurut saya gitu ya. Kenapa bisa terjadi seperti itu gitu? Jadi kita punya kebiasaan, ini saya jelasin pas awal mulai bekerja ya, masuk kerja gitu ya. Yang pertama, anak-anak ini Iya nggak di sini apa-apa. masuk jam 7 pagi gitu kan. Masuk jam 7 pagi, setelah itu kita briefing kurang lebih setengah jam ya, jam 7 sampai jam setengah 8 gitu kan. Nah, di situ tuh kita briefing yang kita sampaikan adalah kita membahas tentang masalah hari kemarin, pekerjaan kita, dan hari ini dan hari besok, kayak itu apa yang mau kita garap gitu kan. Nah, jadi kita ini nggak suka menunda-nunda masalah itu, kayak itu. Jadi ketika ada masalah kita bereskan di briefing kayak itu. Dan ini semuanya kumpul setiap pagi tuh 38 anak itu ada di situ kayak itu. Terus setengah 8 setelah masalah kita sudah kelar gitu kan, masalah kita sudah kelar, kita sudah bahas. Terus habis itu kita punya sesi sharing. Sesi sharing ini sangat penting menurut saya gitu ya. Jadi kita sesi sharing itu dari jam setengah 8 sampai jam 8 pagi gitu. Jadi sesi sharing ini, jadi setiap anak
saya juga termasuk gitu ya. Termasuk saya, kita ini sharing setiap hari itu ganti-gantian. Misalnya hari jadwal hari ini itu saya, besok yang lain kayak gitu. Nah, sekarang pertanyaannya itu yang di-sharingkan apa gitu kan. Nah, dulu kita itu punya sharing itu punya tematik kayak itu. Contoh, kita ini buat dulu itu kita pengen tahu rasa syukur anak-anak itu seperti apa sih gitu kan. Jadi kan setiap rasa syukur orang-orang itu kan beda-beda gitu ya. Jadi kita pengen tahu sih, oh ternyata orang itu misalnya rasa syukurnya misalnya naik pesawat, contoh itu kan salah satu kan, oh ternyata gitu aja udah bisa bersyukur ya gitu kan. Jadi kita itu pengen tahu aja sih, Benar-benar. gali kayak pengen itu aja, pengen tahu pengalaman pengalaman orang-orang anak-anak gitu loh. Jadi mereka itu tema bersyukur, tema bahagia, misalnya sosok sosok inspirasi mereka gitu kan. Nah di situ tuh mereka itu bisa sharing-sharing seperti itu. Kenapa sih ada sesi sharing gitu kan? Karena di konsep konsep studio sendiri ini nggak pengen anak-anak konsep ini jadi sekedar hanya jadi follower doang kayak itu. Jadi pengen saya sendiri pengennya itu anak-anak itu bisa jadi teman diskusi gitu loh. Jadi kita punya ada masalah, jadi mereka bisa bersuara. Jadi lebih enak gitu loh. Ketika misalnya kita nggak bisa menghargai mereka, ya mereka mau kasih saran pun kita akan mentah-mentah nolak gitu loh. Apalagi kayak di perusahaan besar gitu ya. Perusahaan besar, misalnya yang mohon maaf ya, misalnya yang pangkatnya misalnya kecil gitu kan, yang biasa-biasa aja gitu ya. Nah sekarang mau kasih masukan ke bos-bos besar itu kan rada-rada buat apa sih aku nyampein saranku belum tentu diterima gitu kan. Nah itu kan kebanyakan kayak gitu tuh. Tapi kalau di konsep ini bebas bersuara gitu loh. Jadi kayak teman diskusi, teman nongkrong kayak gitu-gitu. Terus habis itu dari sesi sharing ini kita kan banyak belajar ya dari teman-teman di konsep. Jadi kita bukan sekedar bekerja, berangkat terus pulang tapi nggak kenal teman-teman situ kan. Nah fungsinya sharing itu biar tahu sih kayak itu pengenalan. Terus habis itu yang kedua, banyak sekarang kan di konsep sendiri kan rata-rata yang kerja itu kan anak-anak muda gitu kan. Nah, di situ tuh saya kasih bonus juga. Jadi bonus yang paling sering itu adalah liburan. Jadi baik liburan dalam negeri maupun luar negeri gitu kan. Nah, sebelum Wah, sebelum sebelum pandemi kita kebanyakan itu liburan itu keluar negeri terus kayak gitu. Jadi luar yang negeri ya Bang. jadi kenapa sih saya ngadain liburan ke luar negeri? Yang pertama, anak-anak sendiri. Jadi butuh pengalaman ya. Anak-anak muda sekarang itu butuh pengalaman kayak itu. Kalau sekedar kita kasih bonus duit itu nggak ada apa-apanya kalau menurut saya kayak itu. Lebih baik saya ngajak anak-anak itu punya kesan gitu loh, punya kesan, pengalaman. Nah itu yang saya pengen terapin gitu loh. Jadi misalnya kayak berangkat ke Singapura, Thailand, Malaysia dan lain sebagainya. Jadi kan di situ kan orang-orangnya disiplin toh, disiplin waktu lah. Terus habis itu kayak kita nginap ini kayak self service. Misalnya habis makan, taruh tempat cuci piring, nyuci sendiri gitu-gitu. Jadi kan self service kan. Nah dari pengalaman-pengalaman itu ya anak-anak diajarin disiplin, membuka wawasan kayak gitu sih. Jadi kesan-kesannya itu tadi yang pengen saya eh, sampaikan buat anak-anak sih. Kalau hanya sekedar cerita tuh kan omong kosong kan kayak itu. Buanglah sampah pada Benar sih tempatnya Bang. gitu tuh kan omong kosong. Tapi kan ngelihat ngelihat di luar negeri kok bisa serapi serapi itu ya. Jadi jangan sampai ya kebanyakan sih kita dari luar terus datang sini, ternyata kita masih banyak belum memperbaiki diri ya gitu sih. Kayak itu. Jadi banyak sih pelajaran-pelajaran itu tadi yang buat kita kompak. Semakin kita sering jalan-jalan ya semakin kompak sih menurut saya kayak itu. Wah, keren banget sih Bang. Ini ada yang komen nih, pengen punya bos kayak Abang. Banyak bos yang Keren banget lebih Bang. keren sih daripada saya. Kayak itu. Mungkin Bang, untuk menutup sesi kita pada sore hari ini, Abang punya sepatah dua kata nih buat teman-teman SMA yang berada di rumah nih, atau teman-teman yang lain yang pengen mulai berusaha nih Bang, untuk membuka usaha. Buka usaha. Jadi gini sih, kalau saya memulai usaha itu selalu cari figur orang dulu ya, atau figur orang atau nggak figur bisnis gitu kan. Jadi contoh misalnya saya usaha flashcard gitu ya, saya cari figur figur saya itu, maksudnya saya anggap itu walaupun apa ya, saya anggap itu contohnya itu sebagai rival gitu loh, sebagai rival. Jadi siapa sih yang misalnya kayak ibaratnya properti lah, kan ada Ciputra, ada Kalidana, ada dan lain sebagainya gitu kan. Nah kan berarti kan rival-rival mereka kan sesama properti kan, kayak itu.
Lah, jadi ketika kita nggak punya rival itu tadi, kayak di flashcard sendiri ya, saya cari rival saya yang usahanya sejenis gitu loh. Jadi, oh orang itu udah sampai sini, Rek. Kayak gitu. Jadi jangan sampai kita ini kalau udah kayak top sendiri, itu kayak udah nggak ada rival, itu kayak santai lah, yang masih ketinggalan kayak gitu kan. Jadi kalau saya pribadi ya harus cari rival untuk jadi motivasi kita sih. Jadi, orang itu udah sampai sini, Rek, masa kita gini-gini aja sih? Gitu sih. Harus cari rival. Rival yang buat kita motivasi, bukan rival untuk, walaupun kita misalnya rival dalam bisnis, tapi maksudnya, contoh kan saya juga punya teman-teman yang usaha produsen di bidang mainan edukasi gitu ya. Walaupun saya anggap rival, itu jadi teman saya sendiri gitu. Saya silaturahmi juga ke dia kayak itu. Saya silaturahmi, saya bilang, saya mau jadi rival kamu nih gitu kan. Jadi kita kayak punya etika lah. Jadi bukan sekedar sekedar apa menjatuhkan enggak, tapi maksudnya rival penyemangat sih kalau menurut saya kayak itu. Wah, keren sekali nih Bang. Terima kasih Bang. Mungkin teman-teman di sini yang pada bingung nih, tadi kita sudah mendengarkan berbagai pernyataan dan pertanyaan teman-teman yang sudah dijawab oleh Bang Hadi. Semoga itu dapat membantu teman-teman yang berada di rumah nih mengenai kebingungan dalam berkuliah dan sebagainya, dan mengenai permasalahan-permasalahan yang ada, bingung memilih bisnis dan sebagainya. Bang Hadi ini sosok yang sangat keren ya Bang. Masya Allah. Sudah membantu Mas dan Ded di rumah. Oke Bang, sekian cerita CSB pada sore hari ini. Mungkin Abang masih ada pernyataan Bang? Atau udah Bang? Mungkin ada kesan dan pesan Bang terakhir sebelum menutup cerita CSB pada sore hari ini Bang? Udah? Halo? Udah ya? Oh iya, udah gitu aja lah pokoknya. Oke, mantap ya Bang. Siap. Oke, kita selalu berdoa buat Bang Hadi dan seluruh karyawannya sehat terus, dan semoga bisnisnya semakin luas ya Bang, seluruh Indonesia atau di Amin, luar amin. negeri juga ya Bang. Iya, amin, amin. Mungkin teman-teman yang di rumah, Bang Hadi ini bisa dikepoin juga di IG-nya. Di situ ada kontak, atau teman-teman yang pada bingung bisa langsung aja teman-teman kontak Bang Hadi. Dan sekedar informasi juga buat teman-teman di rumah, cerita CSB hadir setiap minggu di hari Selasa. Jadi teman-teman jangan lupa kepoin IG kita. Oke teman-teman, jangan lupa ajak kawan-kawan kalian untuk join. Oke Bang, terima kasih. Siap. Ya, terima kasih Bang. Sama-sama. Siap.